Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mas Bro Tegal. Yang cuan siapa yang cuan? Yang cuan pasti ada di BTC. Yang ngungsep mana yang ngungsep? Rata-rata altcoin lagi nyusruk ya. Nggak masalah, ada gilirannya, ada waktunya. Sudah saya bilang berkali-kali, Mas Bro, sudah saya terangkan bahwa porsinya, porto apa porsi ya, sama aja kalau porsi nasi ya. Kalau porto ya udah porto ya. Portonya 90% atau 80% masuklah di BTC. Yang cuan siapa yang cuan? Pasti BTC. Saya bilang apa? Porto yang besar masukkan ke BTC. Walaupun BTC itu market capnya gede, akan tetapi nomor satu orang masuk demand terkuat ada di BTC yang sudah terpercaya, desentral, tanpa ada yang kontrol, sesuai supply and demand. Orang masih percaya di BTC daripada di koin klub PC yang lain. Ya, modal Anda berapa? 10 juta Mas Bro, masuk BTC sudah cuan. Modal Anda berapa? 1 juta Mas Bro, masuk BTC sudah cuan. Modal Anda berapa? 10 juta Mas Bro, masuk ke Mincoin sudah mencret. Anda pilihnya yang mencret. Kan ini Mas Bro, nanti berjuta-juta persen. Itu kan bohong, ngomong kosong. Belum tentu uangnya Mardiah, uangnya Hongkong. Kalau dikasih tahu cengar-cengir melulu, dalandelo apa tiap hari, nggak kapok-kapok ya. BTC yang cuan, BTC. Nanti akan saya beritakan mengenai BTC ini yang akan segera disetujui ETF support Bro. Maka BTC akan terbang ya, melayang-layang di udara seperti layangan putus tanpa kendali, yang mungkin 1M, 2M, 10M bisa saja. Kalau Mardiah beli, nggak ada yang nggak mungkin di dalam cryptocurrency asalkan BTC. Ya, dulu harganya berapa? Ya, pizza D 1 loyang Bitcoin coba ditukar dengan 1 pizza. Sekarang harganya kalau pas bull market miliar-miliaran. Itu pasti kalau BTC. Yang mana dedengkotnya kripto, US saja punya BTC terbanyak, boleh nyita saja. Nggak mungkin BTC akan dibanting, rugi dong dia dong. Anak kecil pun tahu. Nanti ada berita yang mantap mengenai BTC ini. Sekarang bagi yang suka dengan garis trendline, kalau nanti akan membeli BTC nggak usah buru-buru, bantingan masih selalu ada, nggak mungkin nggak ya. Ini kalau mau masuk jangka panjang ya, masuklah di trendline yang bawah ini ya, nunggu di sini ya. Oke, nanti jualnya di atasnya berapa ya? Kalau lama ya sampai di sini nih, yang target yang trendline yang atas ini 560-an juta, tapi kapan tahunnya? Tahun depan mungkin ya. Kalau yang melihat daripada indikator ini sebetulnya mengenai garis tarik menarik garis ini ya, ini sebetulnya sudah keluar dari segitiga ini Bro, artinya sudah bullish. Dan kalau kita amati daripada awan Ichimoku ini yang menarik ini, kalau awan Ichimoku kalau sudah melewati daripada ini nih, kepala kerbau ini yang besar ini ya, Ichimoku yang awan yang merah ini yang tanda bahaya, sekarang sudah keluar, itu namanya bullish, sudah positif, akan ngaceng BTC akan, tetapi naik turun jelas. Ini kan ada perosotan TK di sini. Mungkin bisa turunnya di trendline ini, yang percaya dengan trendline ya, turun di trendline ini berarti 426 juta nembit seleng ke atas. Biasanya kalau yang pakai garis trendline, jika nanti trendline ini jebol, kemana lagi ya? Ngawur, keturunnya sesuai dengan prediksi mereka saja. Tapi kalau melihat dari awan Ichimoku, enggak, awan Ichimoku itu masih punya tahanan nih. Yang biru ini support nih, yang kuat ini yang nanti akan nahan ya. Kalau sampai nanti turun 400 jutaan, itu Anda harus masuk, itu udah bottom. Kalau sampai di bawah, karena prediksi kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang jago, semua kan hanya analis short ya. Kalau analis shortnya pas ya long short,
kalau analisanya tepat, mabur ya terbang begitu saja. Yang penting yang untuk long invest jangka panjang ya kita sekarang mulai cicil karena penurunan nggak ada yang tahu sampai berapa, yang mana dipanen di bull market tahun depan di tahun 2024 akhir tahun. Ini yang percaya dengan Ichimoku sudah lewat daripada awan Ichimoku artinya bullish, tapi hati-hati karena ini ada perosotan TK, ini bisa turun lagi. Yang namanya FAT tuh gampang sekali. BTC itu kan yang namanya aset kripto itu kan ya volatile apa volatil, pokoknya til gitulah ya. Ya, jadi tahu-tahu jatuh maknyos juga bisa. Kok maknyos Mas Bro? Iya begitu, kalau buka titik jos gitu kan tuh plus kan maknyos kan begitu ya. Aduh, kemana-mana kelipotan gak karuan. Ini kalau yang melihat garis trendline itu berarti nunggu trendline ini di bawah, tapi nggak tahu kapan turunnya, bisa ngaceng terus, bisa jadi yang ini lagi dipakai untuk beli bom di ini Israel. Ditutup Mas Bro, ditutup sama Bannon, sama Tether ya. Anda itu kayak anak kecil aja, dia aja punya exchange siluman di bawah tanah, Anda nggak ngerti. Ya, nanti ya bisa saja, namanya market naik turun udah jelas kok. Yang penting kalau orang yang mau scalpingan ya silakan kan untuk naik turun main scalping ya. Kalau yang long invest ya tunggu sampai bull market yang akan datang. Saya memberikan ini edukasi itu kan untuk kedua belah pihak, perempuan sama laki-laki. Kok begitu Mas Bro? Itu cara gampangnya. Yang mana kalau yang mau long invest uang sedikit ya nanti dipanen bull market tahun depan. Kalau yang uangnya banyak, yang mana mau scalpingan, yang uangnya di atas 100 juta kan 6%, 5%, 10% lumayan ya. Yaitu melihat daripada TA ya, yang mana Anda masuk di saat di bawah, nanti di saat udah cuan TP cuan berapapun. Tapi kalau salah analisa ya Anda jangan harus dipojokkan. Wong ini sebuah main game ya. Kalau BTC udah jelas mantap. Sekarang akan saya bahas mengenai yang diperkirakan bahwa BTC ini nanti akan disetujui ETF supportnya. Mantap ya. Ditandai dengan Vitalik Buterin, lakukan transfer senilai 14,93 juta US dollar dalam bentuk USDC. Aduh, untuk apa ini? Pasti untuk beli BTC. Pendiri Ethereum Vitalik Buterin baru-baru ini menjadi pusat perhatian setelah diketahui melakukan transfer sebesar 14,93 juta US dollar dalam bentuk USD, koin USDC ke bursa kripto Gemini. Namun apa benar demikian? Jika benar, untuk apa dana tersebut? Pasti akan beli SRP, kalau enggak beli BTC, yang dia bilang bahwa SRP katanya lebih baik dari BTC. Jika pembayaran menggunakan SRP 10% berpindah dari sweep, maka akan 140 juta per koin daripada SRP. Mantap ya bro. Ini mengenai salah satu tanda-tanda ETF support akan disetujui. Yang pertama dari Vitalik Buterin ini. Yang kedua ada lagi tanda-tandanya, yang mana COARK Invest Cathie Wood prediksi SEC akan setujui beberapa ETF Bitcoin sekaligus. COARK Invest Cathie Wood optimis bahwa Komisi Sekuritas dan Bursa AS SEC akan menyetujui beberapa dana bursa Bitcoin ETF sekaligus. Prediksi ini disampaikan dalam wawancara dengan CNBC dan Bloomberg, menyoroti harapan yang meningkat dalam komunitas kripto terkait ETF Bitcoin. Waduh, jelas toh, disetujui toh ya. Cathie Wood mengaku bahwa ARK Invest telah merespon permintaan informasi dari SEC terkait pengajuan Bitcoin mereka, meski tidak mengungkap secara detail spesifik. Wood memberi petunjuk bahwa pertanyaan SEC menandakan perubahan perilaku yang meningkatkan harapan untuk persetujuan satu atau lebih ETF Bitcoin. Waduh, mantap. Yang penting akan disetujui, BTC akan terbang ber-MM. Dan berikutnya adalah berita juga yang tidak kalah menarik, bahwa Bitcoin luar biasa akan ngaceng terus. Tidak mungkin tidak, dengan ditandai Bitcoin bersinar di tengah pasar bearish kripto. Apa yang harus Anda ketahui? Dalam kondisi pasar kripto yang sedang lesu, Bitcoin tetap menunjukkan performa yang mengesankan.
Hal ini menjadi sorotan utama dalam konferensi Bitcoin Amsterdam 2023 di mana para pengembang, analis, dan tokoh penting Bitcoin berbagi pandangan mereka. Bitcoin bull di tengah pasar yang sulit. Jameson Loeb, CEO dari perusahaan penyimpanan Bitcoin Casa, menyoroti bahwa nilai Bitcoin tetap menjadi benteng kuat di tengah kondisi pasar yang sulit. Dengan kurang dari setahun menjelang pemotongan hadiah penambangan Bitcoin berikutnya, Loeb percaya bahwa Bitcoin masih memiliki prospek yang menjanjikan dan bukan menjijikan kayak meme coin ya. Dylan Leclerc, seorang analis Bitcoin, juga menekankan bahwa investor rata-rata terus berinvestasi dalam Bitcoin berharap mendapatkan keuntungan jangka panjang meski tidak ada yang bisa menjamin keuntungan investasi. Leclerc menilai bahwa Bitcoin memiliki potensi jangka panjang yang kuat dan mantap tentunya. Bitcoin lawan altcoin, pertarungan antara desentralisasi dan sentralisasi. Jamie Song, pengembang dan pendidik Bitcoin, berpendapat bahwa altcoin telah mengaburkan potensi transformasional Bitcoin dengan mencampur adukan antara sentralisasi dan desentralisasi. Song juga menyarankan bahwa berbagai proyek kripto telah memanfaatkan reputasi Bitcoin untuk keuntungan mereka sendiri yang pada akhirnya merugikan investor. Pangeran Filip Karađorđević dari Serbia yang kini menjadi pendukung Bitcoin berbicara tentang potensi Bitcoin dalam berbagai ekonomi. Dia menekankan bahwa adopsi kripto akan berbeda-beda tergantung pada regulasi kripto dan pendidikan di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Swiss. Saya rasa sudah cukup, yang mana luar biasa sekali yang dikatakan ini para bos-bos kripto ya, pakar-pakar yang bergelantungan di pohon mangga, bukannya itu betul-betul bos ya, mengatakan bahwa hati-hati, mending masuk BTC karena altcoin itu udah mencampur adukkan antara desentralisasi dan sentralisasi. Makanya saya bilang ya, portonya 80-90% mending pilih Bitcoin. Kalau pilih altcoin yang mantap-mantap, yang betul-betul berfundamental, yang luar biasa, yang betul-betul dibutuhkan di dunia nyata. Apa itu Cardano, Matic, SRP, BNB, ETH, udah yang lain-lainnya Chainlink ya, bukan celeng ya. Chainlink aja ya, yang lain banyak ya, Anda pilih-pilih sendiri, top 10, 20, 30, jangan sampai yang ribuan ya, hati-hati. Juga portonya 15% saja, yang 80-90 ya masukkan ke BTC saja yang akan disetujui ETF supportnya, yang mana ini di sini yang menjelaskan langsung bukan main-main, yaitu dari CEO ARK ya, yaitu Cathie Wood ya, mengaku bahwa ARK Invest telah merespon permintaan informasi dari SEC terkait pengajuan Bitcoin mereka. Jadi tenang saja, tidak mungkin nggak disetujui. Sebab jadi nanti kalau harganya naik tinggi terbang BTC, yang untung juga mereka juga ya, pemerintah US, yang mana dia punya BTC tinggal ngambil doang ya, tinggal nyita doang ya, dia punya dompet terbesar lagi. Apakah nggak ting-ting mantep ya? Yang cuan pasti BTC, yang ngungsep di meme coin. Hati-hati meme coin ya. Oke, sedikit ini disimak ya, dampak pasar dan food ETF. Pernyataan Wood ini muncul setelah serangkaian laporan salah satu yang beredar pada hari Senin yang mengklaim bahwa SEC telah menyetujui aplikasi BlackRock untuk ETF Bitcoin. Laporan ini sementara waktu mendorong harga Bitcoin ke angka 30.000 US dollar bro. Waduh, bagaimana kepribadian ini? Aduh, kacau ini. Secara diam-diam dampak pasar dan food ETF. Pernyataan Wood ini muncul setelah serangkaian laporan salah satu beredar pada hari Senin yang mengklaim bahwa SEC telah menyetujui aplikasi BlackRock untuk ETF Bitcoin. Laporan ini sementara waktu mendorong harga Bitcoin ke angka 30.000 US dollar. Waduh, namun euforia ini tidak bertahan lama karena harga cepat
sempat mundur ke sekitar 28,322 US dollar, memicu serangkaian likuidasi setelah berbagai pakar melakukan klaim tersebut. Kemudian BlackRock dengan cepat membantah klaim tersebut, menyatakan bahwa aplikasi mereka masih dalam tinjauan, yang membuat publikasi menghapus laporan mereka dan meminta maaf. Ini memang betul-betul semua propaganda, semua hati-hati ketika akan disetujui dan tidak itu dirahasiakan. Karena apa? Takutnya ini kan game, ada yang setar ngambil duluan, itu bisa saja. Makanya hati-hati. Yang penting mana tahun depan bull market yang jelas ya, masuk dari sekarang. Mau disetujui nggak disetujui, ujung-ujungnya nanti akan disetujui karena mereka US yang punya banyak Bitcoin. Kalau dia nanti Bitcoin terbang, dia juga yang akan untung ya, begitu ya. Saya rasa cukup untuk hari ini ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Di riset kembali, jangan berita dimakan mentah-mentah ya. Mudah-mudahan dapat untuk menjadikan pertimbangan Anda bahan investasi. Saya sarankan untuk 80% 90% tetap masuk di BTC dari porto kita ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Mas Bro banyak salah banyak dosa, itu pasti karena Mas Bro manusia biasa seperti Anda, nggak sempurna tentunya ya. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positifnya Anda ambil, yang buruknya Anda tendang. Tolong yang belum subscribe, sudilah untuk meng-subscribe. Yang sudah, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.